selamat malam buat teman-teman ya, buat Sobat Subi yang sudah bergabung ya. Malam hari ini di cuaca yang hujan, kalau di tempat saya sedang hujan ini, kita bertemu lagi ya di acara webinar yang rutin kita lakukan ya setiap hari Jumatnya, yang mana ketika teman-teman Subi ya, Sobat Subi semuanya sudah join ya, akan banyak banget nih mendapatkan ilmu dan juga manfaatnya pada malam hari ini. Karena untuk materi pada malam hari ini juga pastinya menarik dan juga pastinya bermanfaat banget ya buat kita semua. Nah, yang pasti akan disampaikan langsung ya oleh narasumber luar biasa kita hari ini. Dan siapa sih beliau? Beliau adalah Ibu Cut Rahma Pancakusuma Dewi. Ya, kalau saya sih biasanya panggilnya Ibu Dewi. Iya, dipendekin jadi Ibu. Kok Ibu sih, Dewi aja. Baik Kak nih. Oke, jadi Ibu Dewi ini, beliau adalah seorang owner dari Cake Studio, yang mana beliau memulai usahanya itu dari hobi baking di masa kecil ya. Membuat kue untuk dititipkan di kantin sekolah dan warung dekat rumah, dan produknya pun masih seperti kue kebanyakan saat itu. Belum ada spesifikasi produk, masih ekor tren dan yang mudah dijual. Nah, itu adalah ini ya teman-teman ya. Jadi latar belakang dari Ibu Dewi dan untuk Cake Studionya sendiri, boleh langsung diperkenalkan ya oleh Ibu Dewi kepada kita semua, supaya kita semua juga tahu nih Cake Studio itu apa sih. Silakan Bu Dewi. Oke, makasih Mbak Ika. Selamat malam semua. Selamat bertemu kembali. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk kembali sharing gimana bikin makanan vegan yang mudah yang bisa kita praktekkan di rumah. Nah, untuk latar belakang Cake Studio sendiri itu awalnya adalah karena ya kayak Mbak Ika ngomong tadi ya, cuman dari hobi baking, terus udah gitu saya berkeluarga dan kebetulan ekonomi keluarga saya tidak begitu bagus waktu itu, terus coba-coba bikin untuk dijual. Nah, mulai memfokuskan diri ke makanan sehat itu kira-kira di tahun 2011 kayaknya, 2011 kalau nggak salah saya, karena udah lama banget, itu bertepatan dengan anak kedua saya lahir. Saya mulai fokus di situ untuk membuat makanan-makanan sehat, karena memang latar belakang dari keluarga kami yang banyak sekali mengalami penyakit kronis, terutama di orang tua saya sendiri ada stroke, ada jantung, ada kencing manis, ibu saya ada darah rendah, ada hipertensi dan lain sebagainya, dan kakak-kakak saya juga mengalami hal yang sama. Dan akhirnya itu yang mengencourage saya untuk bisa mencoba gitu loh, untuk mencoba sebenarnya mulai untuk keluarga sendiri gitu ya, membuat produk-produk kue sehat, karena saya sedih melihat terutama orang tua saya waktu semasa mereka hidup itu tidak bisa makan dengan enak karena harus banyak tantangannya karena penyakit-penyakit mereka itu. Begitu akhirnya saya terus menekuni bidang masak dan membuat kue yang memfokuskan kepada makanan sehat sebenarnya untuk itu, dan ditambah dengan sekeliling saya pada saat itu juga mulai banyak anak-anak atau saudara-saudara yang memiliki anak-anak yang autis ataupun teman-teman saya yang memiliki anak yang menderita autis. Itu juga membuat saya prihatin. Anak saya ada satu yang ADHD juga, tapi tidak parah gitu ya. Dan saya itu baru realize setelah dia agak dewasa, agak mulai besar, bukan dari kecil. Mungkin memang sudah jalannya gitu. Saya tuh senang di makanan-makanan sehat. Sebenarnya hanya dari menolong orang, ternyata dalam keluarga saya juga ada seperti itu sih. Jadi kalau Cake Studio itu lebih memfokuskan sebenarnya ke baking, tapi saya juga suka masak karena saya seorang ibu gitu ya. Saya sebenarnya juga bukan vegan, tapi saya vegan lovers. Jadi
makanan vegan itu saya senang gitu. Walaupun saya bukan seorang penganut veganism gitu ya, dan saya menghormati teman-teman yang mempunyai paham seperti itu. Nah ini mohon maaf kalau nanti ada yang bertentangan, oh masih pakai ini pakai itu, bisa di skip aja nanti pada saat saya share. Nanti saya coba bantu bisa di swap apa sih bahan-bahan yang mungkin tidak sesuai dengan teman-teman ya. Kayak gitu aja sih, baik Kak. Oke, itu dia tadi ya teman-teman ya, Sobat Subi semuanya, profil luar biasa dari Ibu Dewi dan juga Cake Studio ya. Oke, semoga selalu sukses terus ya Bu Dewi ya. Amin, 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 amin. Oh ya, nih saya juga aliran darah, menurunkan kadar kolesterol hingga memperbaiki kontrol gula darah. Tidak hanya itu, dengan menerapkan pola vegan, kamu juga bisa, kita semua juga bisa meminimalisir risiko mengalami aterosklerosis dan mengurangi peradangan dan stres oksidatif. Nah, ternyata banyak juga nih kreasi-kreasi olahan makanan dari vegan yang mungkin teman-teman belum pernah mencoba membuat ya, atau mungkin juga teman-teman sudah pernah nih ya mencoba. Nah, kali ini, malam hari ini, kita akan bahas nih seputar vegan tuna mayo wraps yang pastinya bakal menarik banget dan sayang banget ya buat dilewatkan. Nah, tapi sebelum ke materi, jadi buat teman-teman nih ya, Sobat Subi semuanya, yang nanti mungkin ada pertanyaan ya, nanti bisa langsung diketik aja di room chatnya, nanti akan kami bantu bacakan ya Bu Dewi ya, kami bantu bacakan ya, nanti Bu. Ya. Jadi nanti kalau ada interaksi tanya-jawab itu juga nggak apa-apa ya Bu ya? Boleh. Nah, oh iya saya juga mau ngingetin buat teman-teman, saya sengaja tidak pakai caption apa-apa di videonya, tidak pakai ada tulisan bahan-bahannya. Monggo sekarang disiapin kertas dan pensil. Jadi nyatet ya. Saya nggak mau share ininya resepnya, tapi dicatat gitu. Oke, teman-teman Sobat Subi semuanya bisa langsung ini ya, mempersiapkan ya untuk tadi yang Ibu Dewi ini perintahkan. Nggak perintahkan sih, kalau mau kan besok masih ada di Telegram juga ya. Mau nggak mau akhirnya di Telegram harus di-share pakai ketikan. Tapi kalau di sini aku maunya, ayo nulis ya nulis. Sudah lama kan nggak nulis, ayo nulis. Oke, siap. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau mau ada yang ditanyakan nanti seputar yang materi yang malam hari ini disampaikan, silahkan bisa dipersiapkan. Terus juga tadi ya alat tulis dipersiapkan, silahkan. Oke, langsung saja kan Bu Dewi untuk memulai memaparkan materinya. Silahkan. Oke, ya terima kasih Mbak Ika. Nah teman-teman, ini yang akan aku share malam ini adalah vegan tuna mayo wraps. Jadi semuanya kebetulan aku buat dari scratch, tapi ini bukan versi gluten free ya, ini masih menggunakan terigu. Kalau teman-teman nanti pengen ini aku nggak bisa terigu Mbak gitu, boleh diganti aja, nanti wrapsnya pakai rice paper. Rice paper itu gampang ditemukan di grocery store yang health grocery stores atau di supermarket besar sekarang juga sudah mulai ada saya rasa ya, atau bisa dilihat sendiri juga yang versi gluten free-nya, tapi agak sedikit tricky kalau gluten free. Makanya karena ini saya kebetulan numpang di dapur orang, supaya cepat, supaya mudah, kita bikinnya yang dengan terigu tapi tetap vegan gitu ya. Oke, aku share screen untuk videonya ya, sebentar. Nah ini kan teman-teman bisa lihat di sini ya, kayaknya kok airnya nggak kurang ya segitu. Kita coba dulu ya. Kalau misalkan baking, apalagi buat roti, cairan itu jangan langsung dituang semua, tapi pelan-pelan. Karena kalau udah kelanjur kebanyakan air,
jadi susah. Itu berlaku di produk yang gluten free atau non gluten juga sama aja kok gitu. Apalagi gluten free. Kalau misalnya terlalu banyak air, malah lebih susah untuk kita kayak nambahin tepungnya atau apanya supaya dia jadi berbentuk. Nah kalau gluten free itu kan lebih cair ya biasanya ya. Ini aku tambahin air sedikit lagi, lihat kan ya. Tadi sempat cuman aku tuh kemarin pakai 1 cup, tapi ternyata tidak tidak begitu bisa mencampur, belum rata campurnya. Jadi aku tambahin airnya. Nanti kalau ada pertanyaan, Mbak Ika tolong dicatat dulu ya. Nanti aku jawabnya pas sudah selesai aku share videonya atau Mbak Ika bacain. Oke, siap Bu. Oke, kita aduk ya teman-teman ya, sama kayak buat roti, tapi ini dengan versi manualnya. Dan kalau tortilla itu kan masuknya sama kayak flatbread ya. Kayak waktu bulan lalu aku bikin focaccia juga termasuknya flatbread. Nah ini sama, masuk kategorinya flatbread juga. Itu udah mulai, kalau kata orang baker tuh udah mulai mencampur gitu ya, udah mulai, belum kalis sih gitu, belum kalis, kita nggak perlu sampai kalis anyway gitu. Ini kalis bukan elastis, belum elastis. Jadi kelihatannya seperti ini ya, nggak usah terlalu banyak airnya, itu aku juga nggak sampai habis banget, asal semua campur rata baru kita stop. Dan kenapa aku lebih pengen teman-teman pakai tangan, supaya terbiasa kalau nggak punya alat, apalagi yang aku nggak punya mixer mbak, aku gimana bikinnya gitu. Terus nggak punya mixer nggak bisa bikin gitu ya, bisa lah. Nah ini kita pindahin nih, kita ulenin di atas baking mat ya, gitu. Diulenin sampai akhirnya tidak terasa lengket lagi di tangan kita, dan akhirnya permukaan si adonannya itu menjadi licin, bagus. Paling kalau nguleninnya itu paling lama juga 10 sampai 15 menit gitu. Udah ini kok dia. Udah mulai elastis, udah mulai nggak lengket-lengket lagi. Kelihatan kan ya tadi waktu kita ngadonin di bowlnya dia masih lengket-lengket di tangan kita, sekarang di atas matnya udah bisa elastis banget. Kalau misalnya gluten free, kalau kita mau ngadonin model begini itu nanti ada tambahannya. Kita pakai kemarin di focaccia aku sempat share tentang psyllium husk ya. Psyllium husknya itu dicairkan dulu. Nah itu bisa tuh nanti modelnya diulenin kayak kita bikin flatbread atau tortilla versi non glutennya atau pakai terigunya. Sih, lihat kan ya? Sekarang permukaannya udah halus, udah bisa dibentuk seperti itu. Nah ini kita diamkan dulu teman-teman di bowl yang tadi bekas kita adonin pertama kali, tapi sebelumnya jangan lupa dikasih minyak dulu supaya nanti tidak nempel waktu dia mengembangnya, jadi bisa langsung keluar dari bowlnya. Di proofing atau didiamkan mengembang selama 45 sampai 1 jam. Terus kita jangan lupa ditutup pakai serbet atau pakai plastik wrap kayak gini ya. Biarkan selama 45 sampai 1 jam. Nah ini kebetulan sudah sampai 1 jam, sudah mulai mengembang. Kempeskan. Jadi kalau dikasih minyak sebelumnya enak kan ya, langsung bisa lepas gitu. Tapi
Tapi kalau misalnya enggak, pasti dia nempel-nempel di bowlnya. Nah, mulai di portioning sesuai dengan selera. Bisa ditimbang, kalau ditimbang itu kurang lebih sekitar 40-60 gram per bola-bola kecilnya itu. Tapi kalau aku kemarin itu asal aja gitu loh, pakai perasaan. Nah, kalau udah didiemin lagi di dalam bowlnya selama 10 menit supaya dia kembang. Baru abis itu kita rolling kayak gini. Kayak bikin martabak ya, tapi ini bukan martabak, ini tortilla. Jadi rolling. Kalau gluten free, kalau misalnya yang pakai psyllium husk juga bisa kok kayak gini. Kita rolling kayak gini tuh bisa. Nanti untuk supaya pinggirannya rapi, kalau gluten free itu nanti kita cetak dulu gitu, biar dia bisa bulat, rapi gitu. Tapi kalau aku sih nggak terlalu mikirin harus rapi pinggirnya ya, karena akan dilipat juga. Jadi apalagi ini kan buat konsumsi sendiri gitu, bukan buat dijual. Tapi kalau teman-teman aduh aku pengen jual mbak, ya monggo dirapihin pakai ring supaya dia bulat sempurna gitu. Yang penting dia tidak terlalu tebal, tapi jangan terlalu tipis juga, supaya nanti tidak robek waktu kita isi dengan isian wraps-nya. Ini aku jelasin tentang kulitnya dulu ya teman-teman ya. Nanti apa sih pengganti tunanya? Kan ini vegan tunanya, nanti kita lihat. Nah, setelah itu kita panggang. Ini tanpa minyak ya, nggak usah pakai minyak di atas pan-nya. Apinya api sedang aja sampai dia keluar bubbles-nya. Mulai kelihatan kan ada keluar bubbles-bubblesnya ya, di ininya, di wraps-nya, di tortillanya. Dan nanti kita balik. Mungkin sekitar 30 detik kayaknya sih, kurang lebih ya. Kita balik. Ini sengaja nggak sampai kecoklatan, aku panggang di atas pan-nya supaya dia nggak terlalu dry. Nanti waktu kita bisa lipat gitu, kita bisa rolling. Kalau misalnya terlalu dry nanti nggak bisa rolling. Nah, ini bahan pengganti tunanya itu dari chickpea. Aku pause sebentar ya. Jadi pakai chickpea teman-teman, pakai garbanzo. Chickpea apa, garbanzo apa, kacang Arab ya. Jadi kacang Arab itu untuk pengganti tunanya. Oke, teman-teman bisa buat dari scratch, yang dari garbanzo kering yang sudah direndam dulu lalu direbus sampai matang, atau bisa juga menggunakan yang kaleng. Tapi aku lebih senang sih gunakan yang dari scratch, yang dari yang kering direndam semalaman, besok paginya baru di presto. Kalau aku di presto supaya kulit arinya si garbanzonya itu ikutan lunak, jadi kita bisa konsumsi juga, nggak usah dikupas gitu ya. Ini bahan isian wraps-nya. Ada lettuce, wortel, ini paprika kuning, boleh bebas, mau paprika kuning, merah, hijau boleh. Ini ketimun atau curry kemarin aku pakainya. Tomat, bawang bombay cincang, lemon, ini vegan cheddar cheese, seledri, dan bawang putih. Nah, oke, sekarang aku mau peragain bikin tuna mayonya. Oke. Tadi si garbanzonya itu udah kita haluskan, tapi nggak usah halus banget, jadi cukup dihancurkan dengan potato smash atau garpu kalau udah matang. Terus kita tambahkan vegan mayo.
rata. Tadi vegan mayonya itu kurang lebih 3 sendok makan ya. Tapi sebenarnya aku nih nggak mau yang terlalu terpaku sama takaran, karena ini tergantung dari selera masing-masing. Kalau aku lebih seneng creamy, jadi tadi vegan mayonya generous banget. Tadi yang barusan masuk adalah bawang bombay, terus bawang putih, sekarang seledri. Kita aduk rata lagi. Nah, ini bumbu-bumbu kering atau spice keringnya yang lumayan agak banyak. Tapi kembali lagi ini sesuai dengan selera ya. Nah, ini aku kasih mustard kira-kira 1 sendok makan. Mustard ini berfungsi juga supaya dia memperkaya rasa dan juga sebagai pewarna ya. Ya, teman-teman juga udah ketahui kalau mustard itu warnanya kuning, jadi dia agak kekuningan, bener-bener kayak tuna beneran jadinya. Untuk rasa fishy-nya sendiri, itu aku kasih nori cincang. Kebetulan karena keluargaku suka pedas, jadi aku pilih nori yang sudah dipotong-potong seperti ini, yang sudah ada chili flakes-nya. Atau mau dibuat terpisah juga boleh. Ini kembali lagi sesuai dengan selera. Mau tambah kayak tuna beneran, norinya mau lebih banyak, monggo, silahkan. Jadi agak bau-bau ikannya, bau-bau lautnya itu dan rasanya itu dari nori gitu loh dapatnya. Oke, kita tambahkan paprika powder setengah sendok teh. Ini bawang putih bubuk setengah sendok teh juga. Tadi udah ada bawang putih cincang, terus ditambah lagi dengan bawang putih bubuk setengah sendok teh. Kalau masak tuh nggak kayak baking ya, bisa bebas banget karena memang sesuai dengan selera kan ya. Nah, ini ada parsley, dry parsley, kira-kira sama, setengah sendok teh juga. Oke. Kaldu jamur, untuk gurihnya kita nggak gunain MSG, tapi gunakan kaldu jamur. Terus agak pedas-pedas sedikit itu aku gunakan black pepper, crushed black pepper, itu 1 sendok teh. Tapi kalau yang buat aku ada anak kecil mbak, black peppernya disedikitin aja ya, atau norinya pilih yang tidak ada chili flakes-nya supaya anak-anak bisa makan juga. Oke, kita aduk rata. Kelihatan seperti ikan tuna mayo, bener nggak sih gitu loh ya? Padahal dari chickpea kan, gitu loh, dari garbanzo gitu loh. Terus untuk agak dapat rasa cheesy-nya, karena memang keluarga aku senang agak yang bertuju keju gitu ya, itu aku tambahkan vegan parmesan cheese yang aku buat sendiri, atau bisa ditambahkan juga nutrition yeast, boleh. Tadi aku tambahkan sebanyak 2 sendok makan. Ini versi tuna mayo, kemarin aku sempat googling juga gimana sih bikin tuna mayo gitu ya.
macam-macam resepnya, tapi aku rasa ini yang paling pas sama aku. Terakhir itu kita masukkan adalah lemon. Kembali lagi lemon itu sesuai dengan selera. Kalau tadi aku cuman satu juring gitu doang ya, satu juring lemon. Ini belum ditambahkan sea salt. Kalau mau agak sedikit berasa, kita tambahkan sea salt sebanyak setengah sendok teh aja. Karena tadi kita udah pakai Nutritionist kan, udah pakai Parmesan cheese juga, udah ada saltnya, dan kebanyakan garam. Walaupun sea salt yang konon katanya lebih sehat daripada garam dapur, tapi kita tetap harus kontrol, tidak boleh terlalu banyak garam. Oke. Ini udah selesai isian untuk tunanya. Kita tinggal nanti bikin wraps. Kita gulung gitu di dalam wraps. Ya, pertama yang ditaruh adalah lettuce. Ini bebas banget ya, nggak usah harus ngikutin gini mbak urutannya, nggak ada pakemnya, sesuai dengan ininya teman-teman aja gitu loh. Kalau aku seneng tunanya di tengah gitu loh, biar berasa. Baru nanti sayuran-sayuran lainnya ditambahin. Sebenarnya nih bagus juga buat anak-anak kecil, anak-anak kita yang masih kecil-kecil yang suka susah makan sayurnya. Ini kan bentuknya wraps, jadi dia tuh nggak bisa ngeliat gitu sayurnya apa aja sih gitu. Kalau anakku, karena mereka suka banget beliin aku di dapur gitu ya, mereka ngeliatin sih enak aja gitu, mulai nyemilin sayurnya gitu. Nah itu vegan cheese-nya tadi yang sudah aku serut, terus di rolling, digulung kayak gitu. Oke, nanti kita panggang di atas panggangan yang tadi buat tortillanya. Sebelumnya dipanaskan dengan sedikit minyak aja. Jadi modelnya hampir sama kayak model-model bikin kebab ya. Biar kulitnya itu crispy gitu di luarnya. Tapi kalau teman-teman tadi mau yang gluten free dengan pilihan rice paper, nggak usah diginin lagi, udah tinggal dimakan gitu aja, tinggal ditambahin mungkin bikin mayonya, tambah sedikit lemon, ditambah peresan lemon sama chili sauce, udah jadi kayak hampir kayak kayak Thousand Island. Tambahkan tomato kecap juga, udah siap jadi deh ininya. Tuna mayo, bikin tuna mayo wraps-nya. Oke, kayak gitu Mbak Ika, teman-teman semua. Sudah ada pertanyaan kah? Oke, detail banget ya Bu ya. Bener-bener yang tapi tulis ya, nggak mau sharing sampai di sini kecuali besok terpaksa. Berarti kalau malam ini tuh mandiri dulu ya Bu ya? Mandiri dulu, makanya biar besok bisa kopas resepnya, ikut di Telegram. Gitu teman-teman, ada yang ditanyakan kah? Gimana? Sama-sama Mbak Simply Health. Ini siapa sih namanya Simply Health? Maaf ya gak ada namanya. Kenalan. Mbak atau Mas ini ya, Neng atau AA ini? Iya. Oke, salam kenal Mbak Ike. Iya, maaf, aku lupa hidupkan kamera. Iya. Bu maaf, di tempat saya listriknya kayaknya sudah mati deh Bu, jadi nggak bisa on cam nih. Oh iya, nggak apa-apa, monggo. Iya. Karena hujan sih ya.
Bandung lagi nggak hujan nih tumben, biasanya sih hujan deras juga sama kayak Jakarta. Berarti sekarang sudah di Bandung, Bu? Sudah di Bandung, tapi masih bolak-balik Jakarta Bandung karena rumah masih belum kelar, jadi aku masih bolak-balik. Nah ini untuk teman-teman kayak kemarin Cilili, mohon maaf dapur belum selesai, tidak bisa bikin, sedih sekali tadi numpang sama orang biar bisa bikin materi Subianti. Keren banget tapi Bu, Masya Allah. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Pengajian Monggo Mbak Erna, silakan. Terima kasih Bu Erna malam hari ini sudah join ya. Tadi harusnya sih sudah nyatet ya tadi. Harusnya udah nyatet ya, sengaja loh. Oke. Kalau iya Bu, jadi tadi kan untuk hasil akhirnya itu kan berarti ada ini ya, dari sayur itu kan banyak banget juga ya Bu ya. Nah itu manfaatnya itu apa aja sih Bu? Oke. Kalau sayur kan banyak sekali ya, dan itu aku tadi tuh gunain lettuce atau gunain wortel, ada gunain ketimun atau curry, terus ada juga tomat sama paprika. Sebenarnya kalau dalam rasa itu hanya memperkaya rasanya ya. Cuman nih mungkin ada pertentangan sebelum kita masuk ke manfaatnya ya. Kok udah di wraps, kenapa harus dipanaskan Mbak? Apakah tidak nanti vitaminnya menguap? Betul. Makanya tadi aku bikin option ya kan. Buat teman-teman yang pingin healthy-nya dapat, monggo pakainya ke rice paper aja. Atau si wraps-nya itu bisa juga memang sudah benar-benar matang gitu loh. Tapi jadi tidak usah dipanaskan lagi seperti tadi. Cuman kalau supaya ada meltednya sendiri dari si vegan cheese-nya tadi, makanya kenapa aku panaskan dan rasa ada crispy di kulitnya gitu loh, makanya dipanaskan. Itu kalau manfaatnya sendiri kan kita tahu kalau wortel kaya dengan beta karotin, tomat juga ya, vitamin A, vitamin C, semua ada di situ gitu loh. Lebih banyak agak berair-air ya sayurnya iya, karena supaya moist, jadi nggak kering waktu dipanaskan. Kayak gitu sih Mbak Ika. Oke, jadi manfaat untuk kesehatannya juga banyak banget ya Bu ya yang didapat ya. Iya, dan isiannya bebas banget ya. Sekali lagi aku tidak pernah mau bikin pakem gitu. Harus sayurannya ini ya, enggak. Tergantung dari teman-teman sukanya apa. Mau ditambahkan misalkan ada nanasnya supaya ada segernya, boleh gitu loh. Ya. Mau ditambahkan dengan edamame pengganti dari misalnya curry-nya supaya lebih proteinnya lebih banyak ya, karena kan kita tahu sendiri chickpea sendiri sudah mengandung protein karena dia pengganti tunanya kan. Tambahin edamame monggo. Mau karbonya ditambah selain dari wraps-nya terus ditambahin dengan sopun boleh, jadi agak semi Vietnamese spring roll kayak gitu boleh. Mau sedikit lebih aromatik ditambahin cilantro yang sudah dicop juga boleh, dan itu bebas banget deh gitu loh. Jadi saya tidak pernah mau membuatnya pakemnya harus gini ya, enggak, bebasin teman-teman gitu loh. Semua sayur bisa digunakan gitu ya. Mau pakai kale juga boleh, tapi kalau kale, bayam itu saya cuma mau suggest di blanch dulu ya gitu. Jangan dikonsumsi mentah
kalau saya ya, lebih banyak manfaatnya, lebih mudah juga untuk tubuh kita mencernanya. Di blanch, blanch itu apa Mbak? Air mendidih, masukkan sayurnya, cuman 1-2 menit, angkat, siram pakai air dingin, udah, terus bikin di wraps-nya, gitu loh. Campurin di wraps-nya, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita pengen sehat, tapi karena sayuran hijau itu biasanya agak tricky, suka malah backfire ke kita. Itu kenapa saya bilang backfire kalau kecuali buat yang lalapan ya. Tapi kalau kayak bayam, kale itu biasanya malah jadi nutrien defisit nantinya kalau kita makan secara mentah gitu loh. Tuh. Monggo tadi kayaknya ada pertanyaan. Ya, ini saya bantu bacakan ya Bu ya. Monggo. Jadi ini dari Neng Ike mau tanya Bu, apakah coba kalau garbanzonya diganti jenis kacang-kacang lokal lain Bu, apakah rasanya beda sekali? Iya, kalau garbanzo diganti kacang lokal itu apa ya? Kacang tanah ya, kacang tanah, kacang apa hijau, terus apalagi sih yang kita punya, kacang merah misalkan. Kalau kacang merah kayaknya sih masih agak nyambung, tapi karena dia ada kulit merahnya, otomatis agak berbeda ya nanti, agak lebih gelap warnanya dan rasanya. Kalau kacang merah, kacang hijau, kacang Bogor atau apa itu yang biasa buat rebus-rebusan gitu, kacang tanah itu rasanya dominan gitu loh. Tapi kalau misalkan garbanzo ini kebetulan lebih netral, lebih gampang dicampur dan lebih bisa aku bilangnya nipu kayak beneran tuna gitu loh dibandingkan kacang lokal lainnya. Gitu. Karena kan kita udah judulnya pengen vegan tuna, tapi kalau kita ganti dengan kacang-kacangan tadi itu agak melenceng nanti rasanya, apalagi ditambahin dengan mayones, vegan mayo, ada ini, ada itu, nabrak nanti rasanya. Gitu. Memang si garbanzo ini sejauh yang aku tahu dan sejauh yang karena aku juga merasakan lebih netral dibandingkan dengan kacang-kacang lainnya. Gitu. Iya, tadi aku sempat baca nih, ya kale biasanya suka langsung di jus, iya. Ya itu tips aja sih ya gitu loh. Karena kan sebenarnya kita pengen lebih yang pengen fresh gitu, nah makanya di blanch aja, jangan sampai dia matang gitu loh. Untuk sayur-sayuran yang hijau pekat seperti kale dan bayam itu, aku lebih saranin di blanch sebentar sih gitu loh. Oke, jadi memang untuk garbanzonya itu memang ini ya Bu ya, yang sudah menyerupai ataupun rasanya itu tuna ya. Jadi kalau diganti yang lain itu betul, lebih menyerupai Mbak, lebih mirip. Sebenarnya kan agak tricky kita di makanan vegan itu, masa iya sih si ini bisa menggantikan ini, sedangkan itu ya apalagi kita yang masih makan segala ya, masih makan bukan yang makanan vegan, masih mengkonsumsi ikan beneran gitu kan, atau daging-dagingan lain, itu agak sedikit skeptis dengan apakah ini bisa menggantikan ikannya gitu kan ya. Tapi kalau buat aku kemarin garbanzo ini berhasil menggantikan ikan sebagai tuna mayo ya, atau vegan tuna mayo gitu. Oke, ini kita next lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Yeni, dari Neng Yeni. Kalau nggak habis dimakan, boleh dikulkasin terus dipanasin lagi nggak Bu? Oke, gini caranya. Bikin wraps-nya sesuai dengan yang mau dikonsumsi.
Jadi nggak kebanyakan. Tapi si vegan tuna mayonya ini, si kacangnya tadi itu bisa masuk kulkas selama 4 sampai 5 hari gitu loh. Di kontainer yang kedap udara ya. Jadi bisa bertahan. Jadi kalau mau makan baru bikin sama si kulit tortillanya juga. Masukin ke dalam kontainer yang kedap udara, yang airtight gitu, masukin dalam kulkas. Jadi kalau mau makan, aduh lagi pengen tuna mayo wraps-nya gitu loh, vegan tuna mayo wraps-nya, tinggal bikin lagi kayak gitu. Jadi kalau nggak habis, nggak usah dipanasin. Saya cuma saja semakin sedikit dipanasin semakin baik. Gitu loh. Oke, semoga bisa menjawab ya, Neng Yeni. Oke, ini ada lagi dari Neng Ike. Untuk keju vegan dan mayo vegannya, ada brand yang direkomendasikan, Bu? Oh, oke. Kemarin itu aku belinya ya, boleh di-share ya di mana tempat belinya, karena itu yang paling mudah dan paling sering tempat aku belanja. Saya aja aku tidak di-endorse, tapi memang belanjanya di situ. Itu di Klub Sehat. Ya, sejauh ini vegan mayonya sama cheddar cheese-nya itu menyerupai buat aku gitu loh. Menurut opini saya ya. Tapi kan teman-teman bisa ada preference lain, silakan. Tapi kalau misalkan saya biasanya beli vegan mayo atau vegan cheddar cheese-nya itu di Klub Sehat. Oke. Iya. Ini kalau Sobat Subi mau ada yang bertanya, silakan bisa langsung ditanyakan ya di room chat ya. Kita tunggu. Ini kita sudah ada tadi Mbak Ike, terus ada Mbak Yeni dan juga Mbak Liza ya. Oke. Nah, Bu, ini ya, dari garbanzonya itu kan baiknya itu kan nggak digantikan dengan kacang-kacangan lain ya, Bu. Terus yang bisa dengan bahan lain itu yang bahan-bahan yang apa saja sih, Bu? Sayurannya bisa digantikan apa saja, terus bisa sesuai dengan selera. Nah, ini aku mungkin mau coba share resep bikin wraps-nya versi gluten free. Siap-siapin pensil dan kertasnya lagi ya. Oke. Ini kan tadi untuk tepungnya sendiri ada 3 cup tepung terigu, ya kan ya. Nah, bahan utamanya tepung terigu. Oke, kita swap nih mau ke versi gluten free-nya. Oke. Walaupun agak sedikit tricky di gluten free-nya, tapi insya Allah mudah-mudahan ini berhasil ya. Oke. Gluten free yang perlu diingat kalau mau bikin wraps, kita nggak mau itu dry, nggak mau jadi keras waktu dimakan. Walaupun gluten free versi wraps-nya itu harus cepat dimakan, nggak bisa tahan kayak tadi. Bisa dimasukin kulkas nggak Mbak? Aku nggak saranin. Biasanya kalau gluten free wraps, apalagi dia udah kena panas, udah kayak gitu, ujung-ujungnya nggak bisa di rolling dan jadi keras. Takarannya begini, 1 cup tepung gluten free all purpose, bisa gunain ladang 5 mokaf ya. Yang 2 cupsnya lagi itu kita pakai pati. Oke, patinya lebih banyak daripada main all purpose-nya. Oke. Patinya bisa pati apa aja, bisa gunakan tapioka, bisa arrowroot, bisa maizena, ya, tapioka atau tepung ganyong, itu juga bisa. Oke. Karena dia gluten free, otomatis nggak bisa elastis kayak tepung terigu. Gimana caranya? Minggu kemarin aku udah ajarin, aku udah share gimana buat elastis. Nah, kita buat dulu campuran atau psyllium husk mixture-nya. Ya, kalau kemarin itu sekitar 12 sampai 15 gram psyllium husk dicampur dengan sekitar
200 sampai 300 ml air putih, ya, air minum aja, nggak usah pakai air mentah. Ini psyllium hulsnya kita kurangin setengahnya, ya, sekitar 7 atau 8 gram aja, ya. Campur dengan kira-kira 100 ml air. Oke. Diaduk sampai rata, diamkan sebentar. Nanti si psyllium hulsnya itu dicampur di bahan-bahan basahnya tadi tuh. Bahan basahnya kan ada air, ya kan? Ada minyak, boleh minyak kelapa, boleh minyak zaitun. Dicampur dulu ke situ supaya rata, ya. Nanti baru dicampur ke bahan keringnya yang tadi ada campuran all purpose gluten free flournya sama pati, sea salt, dan instant yeast atau baking powder kalau teman-teman mau gunakan baking powder. Dicampur rata sama, dia akan membentuk sebuah bola seperti tadi. Nanti didiamkan sebentar, mostly hampir semua sama gitu loh. Nanti baru di rolling supaya pinggirannya itu bagus, bulat, tadi aku bilangnya bulat sempurna, dicetak pakai ring, atau aku nggak punya ring mbak, pakai piring dibuat cetakan, terus di cutter, dipakein pisau gitu, nah baru dipanggang jadi bulat sempurna kayak gitu ya. Gitu Mbak Ika. Oke, resep lagi ya Bu ya. Resep, makanya aku bilang siap-siapin alat tulisnya, aku nggak mau share, aku nggak mau ngetik, biar nulis. Iya, betul. Biar mandiri dulu ya Bu malam ini ya. Iya dong. Biasanya lebih gampang inget kan kalau udah nulis gitu. Iya betul. Kalau nulis sendiri tuh lebih gampang inget ya Bu ya. Iya. Enak nanti kalau udah aku suapin terus ya. Besok aja disuapinnya di Telegram ya. Sebenarnya sama-sama nyuapin ya, tapi beda versi aja kali ya. Beda versi. Gitu. Ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanyain? Kita masih dikit lagi selesai. Oh iya. Oke. Ini Bu, kalau dari bahan yang wajib ada itu apa saja sih Bu? Atau bisa dibuat ininya, apa namanya, dari kayak ringkasnya itu bisa nggak sih Bu? Apa memang bahan-bahan tersebut itu sudah bahan wajib? Yang wajib itu cuma garbanzo sebenarnya. Karena yang aku bilang, yang bisa menggantikan vegan tunanya, sementara ini aku hanya bisa menemukan garbanzo yang paling pas gitu loh, dibandingkan dengan kacang-kacangan lain, kacang kedelai atau kacang koro, atau ada kacang koro lagi itu keras banget kan gitu loh. Cuman itu aja. Tapi kalau dari segi wraps-nya itu teman-teman bisa punya banyak pilihan, pakai rice paper atau versi gluten free-nya. Atau Mbak, aku pengen lebih healthy, lebih clean eating. Ya wes, itu si siapa namanya, lettuce-nya atau romaine lettuce-nya jadi wraps. Itu lebih healthy lagi. Jadi nggak gunain tepung-tepungan, nggak ada tepungannya gitu loh. Si romaine lettuce-nya itu yang jadi pengganti wraps-nya. Tinggal tambahin sayuran-sayuran lainnya yang sesuai dengan selera, mau tambah jamur, kalau mau tambah protein lagi, mau tambah paprika merah, atau bawang bombaynya mau di slice, jagung manis, ya monggo. Gitu aja. Itu lebih healthy lagi. Tapi nggak bisa disimpan ya, nggak bisa dipanasin, dan itu versi semi raw kalau aku bilang, kalau pakai romaine lettuce sebagai pengganti dari wraps-nya. Oke. Jadi yang wajib itu hanya garbanzo, dan kalau yang lainnya itu berarti bisa juga sesuai selera masing-masing ya Bu ya?
sesuai selera. Nah ini kebetulan karena aku tuna mayo, ya otomatis ada mayonya dong gitu kan ya. Karena vegan ya pakai vegan mayo. Kalau mau versi, mbak aku tuna yang lain bebas. Gunakan eh, apa namanya saus-saus yang sudah ada di dapur. Nggak ada patokannya juga. Karena sekarang malam ini adalah judulnya vegan tuna mayo, aku otomatis pakai mayo. Atau pengen semi vegan, sorry sekali lagi, kalau ada coconut yogurt sekarang udah ada kan ya, itu vegan, pakai coconut yogurt pengganti vegan mayonya bisa. Atau mau jadi pakai Greek yogurt yang masih makan non vegan juga bisa, kayak gitu sih, untuk dapat krimnya ya, creaminess-nya gitu loh, itu bisa. Oke. Terus untuk ini boleh dikonsumsi ini nggak Bu? Oleh semua kalangan atau mungkin ada batasan umur? Nggak ada. Ini bebas banget, bisa dikonsumsi oleh siapapun, tidak ada batasan umur, ya kecuali bayi. Toddler sih udah bisa makan lah ya kan, yang udah bisa ya balita udah mulai bisa makan makanan ini kan. Kalau misalnya anak-anak yang masih ya setahunan ke atas, masih baru setahun itu kan dia belum bisa, teksturnya masih terlalu cangkih buat mereka untuk bisa ini. Tapi kalau misalnya udah toddler, udah balita gitu, udah bisa dikonsumsi. Dan biasanya sih berantakan ya nggak apa-apa lah, kalau toddler kan wajar ya, makannya kan pakai tangan gitu loh. Berantakan sedikit, mamanya jangan ngomel-ngomel gitu aja. Gitu. Ada lagi. Kayaknya belum ada lagi Bu. Kita masih ada 3 menit. Barangkali jadi menyampaikan nih. Apa ya? Kalau aku sih resep itu jangan jadi satu patokan. Kalau aku cuman sebagai reference aja gitu ya. Kalau aku ngeliat resep itu hanya sebagai reference, jangan takut untuk uji coba, campur sana campur sini. Lagi-lagi kan yang paling tahu yang pas yang mana itu diri kita sendiri gitu loh. Jadi ya bebasin aja. Kalau sekarang nemuin resep yang aku share kayak gini, mau diganti ini mbak, mau diganti ini, kecuali itu doang. Aku cuma minta yang aku bisa referensikan. Kalau pengen tuna tapi vegan ya garbanzo. The restnya silahkan diganti gitu lah, sesuai dengan selera. Jadi jangan jadikan resep itu sebagai patokan ya Bu, karena kita juga masih pakem. Kayak edit masih bisa ya Bu ya. Iya gitu loh. Kan selera orang itu beda-beda ya gitu loh. Dan kebutuhan orang pun beda-beda. Tingkatmu apa ya, mungkin ada alergik ini, alergik itu juga berbagai macam gitu loh. Jadi bebasin aja. Yang sesuai dengan kita bisa konsumsi itu yang kita ambil. Jangan harus pakai ini, harus gini ya, jangan gitu loh. Gak ada patokan yang baku harus begini begitu. Kecuali ya kayak tadi bikin wraps-nya yang gluten free, ya mau nggak mau diikutin. Tapi kalau misalnya teman-teman ya kayaknya lebih bekerja, lebih works pakai yang kayak gini mbak, ya monggo aja, silakan gitu. Nggak ada salahnya kan mencoba yang lain gitu. Namanya juga sharing kok, kita pintar bareng gitu. Nggak ada yang harus dipakemkan harus begini begitu. Oke, ini kulit wraps-nya apakah bisa disimpan di freezer? Kalau yang tadi ya, kalau versi non glutennya bisa banget. Tapi jangan lupa disimpan di kontainer yang kedap udara, karena kalau enggak nanti dia akan jadi kering mbak. Oke, semoga bisa menjawab ya Mbak Ike. Ya, oh iya aku lupa, wraps-nya gak cuman pakai air ya cairannya. Kalau mau ditambahin
jus sayur kayak pakai jus pok choy atau something dari jus wortel atau jus bayam kayak gitu-gitu supaya ada warnanya lebih menarik, bisa loh gitu loh. Atau pengen pakai aku pengen agak sedikit krim nih mbak gitu ininya sih, airnya bisa di swap ke non dairy milk ya, susu non dairy juga bisa, takarannya sama. Super banget ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Berarti bermanfaat banget ya malam hari ini. Dan ternyata kita sudah 1 jam ya Bu. Malah seneng nih. Iya, soalnya simple banget ininya, resepnya. Jadi aku sih ini dong yang udah dapet kayak gitu-gitu coba posting, terus aku di tag, aku pengen loh lihat kreasinya teman-teman gitu loh. Silahkan lihat-lihat ke Instagram kita di @cakestudioid. Walaupun agak sedikit feeds-nya suka nggak update karena kita masih pindahan, tapi kita masih ada. Kita masih ada kok buat teman-teman di sini. Walaupun belum bisa terima orderan dulu ya karena masih pindahan. Oke, jadi nanti kalau udah habis pindahan mungkin bisa ini lagi ya Bu ya? Bisa aktif. Bisa. Kita udah nggak sabar pengen cepet-cepet baking soalnya. Udah rindu banget pengen baking lagi. Oke, itu dia ya tadi teman-teman. 1 jam kita sudah sharing-sharing, kita ngobrol-ngobrol ya mengenai topik kita malam hari ini, vegan tuna mayo wraps yang pastinya itu menarik dan juga pasti bermanfaat banget nih. Dan kalau teman-teman mau ini ya buat coba-coba buat ya, nanti bisa banget tag ke Instagramnya Cake Studio ID ya, supaya nanti ini Bu Dewi juga lihat dan nanti dinilai langsung oleh Bu Dewi. Ya nggak dinilai lah, paling juga oke, senang banget udah ada yang bikin akhirnya, nggak cuma ikutan di kelas doang. Mungkin sudah ada jadi file. Tapi mungkin ini aja ya, nggak di-upload terus nggak di-tag mungkin ya. Ayo dong di-upload dan di-tag aku ya. Iya nih, ditunggu nih sama Bu Dewi ya. Terus buat teman-teman yang mau kepo-kepo nih ya sama produk-produknya Cake Studio, silahkan teman-teman bisa kunjungi ya langsung ke Instagramnya Cake Studio. Jangan lupa juga buat di-follow @cakestudioid ya Bu ya. Ya, silahkan. Monggo. Oke, buat barangkali nih dari Sobat Subi mau tanya-tanya langsung ya sama ownernya, silahkan bisa langsung DM ke Instagram dari Cake Studio ID ya. Walaupun saat ini masih belum terlalu aktif karena beliau juga sedang pindahan, tapi kita doakan semoga pindahannya segera selesai dan bisa baking lagi aktif lagi di sosial media. Amin. Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Sehat selalu ya. Oke, kita masih bisa ketemu lagi ya. Kita masih ada 1 sesi lagi besok di Telebinar jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Silakan buat Sobat Subi semuanya yang malam hari ini sudah join di webinar, silakan besok bisa join lagi di Telebinarnya ya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah acara ini berakhir ya. Boleh ditanyakan besok ketika Telebinar. Nah, buat Sobat Subi semuanya jangan lupa juga buat kunjungin marketplace-nya Subi Antik ya, @Soebi Antik. Dan juga teman-teman juga kalau mau kunjungi website kami juga boleh banget di www.soebiantik.shop ya, .shop. Nah, buat ini untuk webinar. Oke, untuk minggu depan kita juga pastinya nggak kalah seru ya, nggak kalah luar biasa dari malam hari ini. Minggu depan untuk topiknya kita ada topik kewirausahaan wanita menuju kemandirian wanita yang pastinya akan menarik dan juga bermanfaat banget dengan narasumbernya Ibu Maya Purwoko. Buat teman-teman jangan sampai lupa ya. Oke, terima kasih banyak Bu Dewi untuk malam hari ini.
semoga Sampai ketemu lagi. Ya buat kita semua. Oke, kita bertemu lagi besok Izin ya Bu. pamit ya. Ya, siap. Terima kasih Oke, semuanya. selamat istirahat.